Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah filsafat Yunani kuno. Sebelumnya, kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, Master Filosofi, izin memperkenalkan anggota. Yang pertama, Faisal Rahmat Hidayat. Yang kedua, Nila Nuramanila. Yang ketiga, Husnul Ahmadiniyah. Yang keempat, Audrey Anissa. Yang pertama, saya akan mepresentasikan Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Sekian, terima kasih. Ucapan oleh Audrey. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Oleh karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur, Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Audrey. Yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Faisal. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan berikutnya. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari atas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal. Yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Kusnur Rahmadini. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Sokrates pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Setelah itu, Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Meneruskan keaktifan Sokrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kusnur Rahmadini. Selanjutnya, sudah kan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.